Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan alhamdulillah pada siang hari ini kami diberi amanah untuk menyampaikan suatu hadis yang kami ambil dari kitab Nashaikhul Ibad, yaitu karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Langsung saja saya bacakan, saya ambil dari makalah yang pertama, yaitu di bab As-Sunai. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billahi wa durru bil muslimin. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita artikan hadis tersebut, marwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, ada dua perkara yang tidak ada yang lebih bagus dari dua perkara itu. Yang pertama, al-imanu billahi, iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat bagi orang muslim. Kalau kita artikan, dua hal ini adalah sesuatu yang paling baik, paling bagus di pandangan Allah. Yang pertama adalah al-imanu billah, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Wa naf'u lil muslimin, dan orang yang bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang lain. Lah, dua sifat ini, yaitu iman dan beramal soleh, adalah dua sifat atau dua sikap yang tidak bisa kita pisahkan. Banyak sekali ayat yang mengatakan alladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang beriman dan beramal soleh. Ini adalah syarat untuk menjadi insan kamil, atau syarat untuk menjadi manusia yang sempurna, manusia yang lebih baik, yaitu mempunyai minimal iman kepada Allah, punya iman, dan yang kedua beramal soleh atau berbuat baik. Dengan kata lain, sering kita dengar bahwa kita harus menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hablun hubungan atau tali, minallah kepada Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan kita kepada manusia. Ini harus sifat yang harus kita miliki untuk menjadi orang yang sempurna di mata Allah. Walaupun kita sendiri kita manusia biasa dan tidak mungkin untuk menjadi sempurna, tetapi dengan modal iman dan amal soleh, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik di mata Allah. Kemudian iman itu apa? Iman yaitu percaya kepada Allah, percaya dengan kekuasaan Allah. Lawannya yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Lah, orang beriman tidak sempurna imannya jika dia tidak beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Beramal soleh itu adalah berbuat baik kepada orang lain. Sering kita dengar khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sering kita dengar, jika kita minimal kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kita mengucapkan nasihat-nasihat yang baik, tidak
melukai orang lain, tidak mencemooh orang lain. Tentu saja ini termasuk menjaga lisan, atau minimal kita tidak bisa memberi manfaat, minimal kita jangan memberi madarat atau memberi kejahatan atau bahaya kepada orang lain. Bentuknya pun bermacam-macam, seperti dikatakan di sini bil maqal, atau dengan ucapan yang baik, itu adalah amal soleh yang baik, dengan nasihat, dengan motivasi dan sebagainya. Kemudian biljah, atau dengan kedermawanan, rasa sosial yang tinggi, itu merupakan salah satu bentuk amal soleh, karena kita nggak mungkin hidup sendiri, kita hidup bermasyarakat. Au bil mal wal badan, atau dengan harta. Kalau kita punya harta, kita tolong saudara kita yang membutuhkan. Wal badan, atau kita punya tenaga, apa yang kita bisa bantu untuk saudara-saudara kita. Semua demi apa? Demi membuat atau melaksanakan amal soleh yang sering disebut dalam ayat Al-Quran, alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini tidak bisa kita pisah, yaitu sifat iman dan sifat atau melakukan amal baik, amal soleh. Kemudian dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Yang artinya, man asbaha la yanwi dzulma, dan barang siapa di pagi hari tidak berniat mendolimi orang lain, ghufira lahu ma jana, maka dosa-dosanya akan diampuni. Waman asbaha yanwi nusratal madlum, dan barang siapa yang berniat untuk menolong orang yang didolimi, wa qadha hajatil muslim, dan memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, maka dia akan mendapat pahala haji mabrur. Hadis ini menjelaskan bahwa amal solih atau hablum minan nas sangatlah penting, bahwa seseorang yang tidak ada niat untuk mendolimi orang lain, hanya tidak ada niat atau tidak berniat menyakiti orang lain, itu sudah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Begitu besar fadilah atau manfaat berbuat baik atau beramal soleh. Yang kemudian disambung oleh kalimat waman asbaha yanwi nusratal madlum, barang siapa yang berniat menolong saudaranya yang terzalimi, wa qadha hajatil muslim, dan memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang haji mabrur. Maka hal ini sangatlah besar pahalanya, ibarat orang yang haji mabrur. Sedangkan kalau kita berangkat haji saja sudah antri bertahun-tahun, berapa biayanya. Sedangkan ini cukup dengan berniat melakukan menolong saudaranya yang muslim, saudaranya membutuhkan, sudah mendapat pahala haji yang mabrur. Kemudian dalam hadis yang lain, wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbul ibad ila Allah ta'ala anfa'un nas linnas, wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min, yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yaqdi lahu dainan. Yang kita artikan, ahabbul ibad ila Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'ulin nas, adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min, dan sebaik-baik amal adalah idkhalus surur, membuat orang lain, orang mukmin lain atau saudara lain bahagia, membuat orang lain bahagia. Kemudian yatrudu anhu ju'an, memberi makan, jangan sampai
tetangga kita atau saudara kita kelaparan sedangkan kita berlebihan makanan, ya, memberi makan kepada saudara yang lain, au yakshifu anhu karban, atau memberi solusi kepada orang lain yang kesusahan, orang lain membutuhkan solusi kita. Minimal jika kita tidak bisa memberi solusi, maka janganlah membuat masalah. Yang terakhir, au yaqdi lahu dainan, atau jika mampu, jika kita punya, bisa menutupi hutang dari saudara kita, dan itu jika kita mampu melaksanakannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa kita ambil pelajaran bahwa pentingnya menjaga hablum minallah yang diwakili dengan kata al-iman billah, dan hablum minannas, hubungan kita kepada manusia yang tadi diwakili dengan wa amilus sholihat au naf'u lil muslimin. Demikian semoga kita ke depan menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang-orang lain, saudara-saudara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.